Halo kofriend, pada soal ini kita disuruh untuk menentukan bagaimana perubahan energi yang terjadi pada kincir air pada posisi A, B, dan juga C. Jadi di sini kita ketahui ya, terdapat kincir angin yang direpresentasikan seperti pada gambar yang di kanan seperti ini ya, di mana terdapat titik A, B, dan juga titik C. Di sini untuk sumbu Y-nya merupakan ketinggiannya ya. Berarti kalau dalam meter, sehingga misalkan kalau A ini ketinggiannya 0 meter. Lalu kalau yang B 1,5 meter dan yang C 3,0 meter. Selanjutnya kita tahu lagi jawaban dinyatakan dalam bentuk diagram batang yang diarsir sesuai besar energinya dengan diberikan penjelasan dan alasan menjawabnya. Jadi seperti kita ketahui terdapat 3 titik yang diamati pada kincir air yang bermasa M kg. Berarti kita bisa tuliskan massa ini dengan M ya. Diketahui M sama dengan M kg. Seperti itu. Selanjutnya, di mana pada titik A aliran air memberikan dorongan sehingga kincir air dapat berputar dengan kecepatan sebesar 2 akar 15 meter per sekon. Di mana kecepatan di titik A bisa kita tuliskan dengan VA. Kita tuliskan VA sama dengan 2 akar 15 meter per sekon. Lalu bagaimana cara kita menjawab mengenai energi mekaniknya ya? Di mana energi mekanik ini terdiri dari 2, yaitu bisa kita tuliskan untuk energi mekanik adalah EM, yaitu energi potensial pada kasus ini bisa kita lambangkan dengan EP, dan juga EK yaitu energi kinetiknya. Seperti itu. Dimana untuk energi potensial itu tergantung terhadap ketinggian atau posisi dari titik tersebut. Sedangkan kalau energi kinetik itu bergantung pada kecepatannya. Jadi di sini kita tinjau terlebih dahulu untuk yang titik A terlebih dahulu. Kita tuliskan pada titik A. Pada titik A, kita bisa lambangkan energi mekaniknya adalah EMA. Bisa kita tuliskan energi mekanik A atau EMA akan sama dengan energi kinetik di titik A, bisa kita lambangkan dengan EKA, ditambah dengan energi potensial A. Seperti ini. Selanjutnya, kita tahu lagi bahwa untuk persamaan dari energi kinetik sendiri adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Karena di sini di titik A maka kita bisa menggunakan V-nya dengan VA kuadrat. Di mana V itu adalah kecepatan ya. Kalau VA berarti kecepatan di titik A dan M adalah massa. Lalu ditambah dengan EP, energi potensial. Rumusnya adalah M dikali G dikali H. Karena di sini di titik A bisa kita lambangkan dengan HA ya untuk ketinggian di titik A-nya. Di mana G itu adalah percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya di sini kita dapat langsung saja substitusikan untuk nilai HA atau ketinggiannya sebesar 0 meter ya. 0 meter. Maka dapat langsung saja kita substitusikan setengah dikali M dikali 2 akar 15 dikuadratkan ya untuk VA-nya. Lalu ditambah M dikali 10 dikali 0. Maka diketahui untuk nilai dari EKA-nya sebesar 30 M Joule dan EPA-nya sebesar 0 M Joule. Jadi kita tambahkan 30 M ditambah 0 M sama dengan 30 M Joule. Jadi untuk energi mekanik di titik A-nya sebesar 30 M Joule. Jadi di sini sudah ada diagram batang ya, di mana E ini maksudnya adalah energinya dalam Joule dari 0 ya, 0 M yang paling bawah di sini. Lalu 5M, 10M, sampai 30M. Jadi yang diarsir itu adalah besar dari energinya. Untuk kasus yang pada titik A ini, nilai EP sama dengan 0M, sehingga tidak ada arsiran ya. Selanjutnya untuk energi kinetiknya 30M, dan energi mekaniknya 30M, karena total dari energi potensial ditambah energi kinetik. Selanjutnya di sini kita akan mencari energi mekanik di titik B, energi kinetiknya dan juga energi potensialnya. Di mana untuk energi mekanik di B ini sama ya untuk persamaannya, tetapi tinggal kita gantikan saja dengan B. EMB sama dengan EKB ditambah EPB. EKB adalah energi kinetik di titik B, sedangkan EPB adalah energi potensial di titik B.
Nanti kita bisa tuliskan untuk EKB-nya kita akan menggunakan VB kuadrat ya, yaitu adalah kecepatan di titik B. Sedangkan untuk EPB di sini kita akan menggunakan HB, yaitu ketinggian di titik B. Sehingga EMB sama dengan setengah dikali M dikali VB kuadrat ditambah M dikali G dikali HB, di mana kita akan mencari nilai VB terlebih dahulu. Dengan cara di sini untuk energi mekanik di titik B sama dengan energi mekanik di titik A. Ini termasuk ke dalam hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik awal akan sama dengan energi mekanik akhirnya. Jadi EMB akan sama dengan EMA. Kita tuliskan EMB-nya setengah dikali M dikali VB kuadrat ditambah M dikali G dikali HB sama dengan 30 M untuk nilai dari EMA. Selanjutnya setengah VB kuadrat ditambah G dikali HB sama dengan 30. Setengah VB kuadrat ditambah 10 dikali 1,5 meter untuk nilai dari HB-nya akan sama dengan 30. Sehingga setengah dikali VB kuadrat sama dengan 30 dikurangi 15. VB kuadrat sama dengan 2 dikali 15, maka VB sama dengan akar 30 meter per sekon. Selanjutnya di sini kita cari nilai EPB-nya, di mana EPB sama dengan M dikali G dikali HB, di mana M dikali 10 dikali 1,5 meter, maka didapatkan EPB bernilai 15 M Joule. Selanjutnya kita cari untuk yang EKB-nya, di mana nilai dari EKB sama dengan setengah dikali M dikali VB kuadrat, yaitu setengah dikali M dikali akar 30 lalu dikuadratkan. Maka setengah dikali M dikali 30 sama dengan 15 M Joule. Sehingga kita ketahui untuk nilai dari energi potensial B dan juga energi kinetik B, yaitu adalah bernilai sama, yaitu 15 M Joule. Selanjutnya, kita langsung saja mencari energi mekaniknya dengan cara ditambahkan. EMB sama dengan EKB-nya adalah 15 M Joule, ditambah dengan EPB-nya adalah 15 M Joule. Sehingga didapatkan nilai dari EMB sama dengan 30 M Joule. Selanjutnya, kita akan menggambarkan diagram batang dari yang di titik B-nya. Di sini kita ketahui bahwa diagram batang yang diarsir itu adalah sesuai dengan besar energinya. Karena untuk nilai dari EPB dan juga EKB bernilai sama, maka kita dapat mengarsir di 15 M Joule. Sedangkan untuk nilai dari EMB, energi mekanik di titik B-nya sebesar 30 M Joule kita arsirkan juga. Selanjutnya di sini kita akan mencari energi mekanik di titik C dengan kita lambangkan dengan EMC. EMC sama dengan EPC ditambah EKC, di mana EPC adalah energi potensial di titik C, sedangkan EKC adalah energi kinetik di titik C. Di mana untuk EPC kita akan menggunakan HC, yaitu ketinggian di titik C. Lalu untuk EKC-nya kita akan menggunakan VC, yaitu adalah kecepatan di titik C. Selanjutnya kita langsung saja dapat substitusikan. MC sama dengan M dikali G dikali HC ditambah setengah dikali M dikali VC kuadrat. M dikali 10 dikali HC-nya, yaitu ketinggian di titik C sebesar 3 meter atau 3,0 ya, bisa kita tuliskan 3 saja. M dikali 10 dikali 3 ditambah setengah dikali M dikali 0 meter per sekon untuk nilai dari VC-nya ya, sehingga menjadi 0 kuadrat untuk VC kuadrat. Kenapa 0 meter per sekon untuk kecepatan di titik C? Karena air yang mengalir di kincir air pada titik C ini akan kembali lagi ke posisinya, yaitu ke titik A, sehingga akan berlaku seperti jatuh bebas ya. Maka kalau jatuh bebas, kecepatan mula-mula atau kecepatan di titik C atau kecepatan yang berada di titik tertingginya bernilai 0 meter per sekon. Sehingga kita dapatkan untuk nilai dari EPC-nya sebesar 30 M Joule, sedangkan EKC-nya sebesar 0 M Joule. Maka kita dapat tambahkan saja 30 M ditambah 0 M sebesar 30 M Joule untuk nilai dari energi mekanik di titik C. Di sini kita langsung saja dapat memperlihatkan diagram batang, di mana diagram batang yang diarsir itu adalah sesuai dengan besar energinya. Di mana untuk energi mekanik di titik C-nya kita bisa arsirkan sampai 30 M Joule, lalu untuk EPC-nya kita bisa arsirkan sampai 30 M Joule, dan EKC-nya sebesar 0 M Joule. Semua pertanyaan sudah terjawab. Maka sampai jumpa di soal selanjutnya, kok friend.